Oke, kira-kira begitu. Apa besar ini Rahmat? Rahmat. Yap. Bentar ya. Teman-teman izin saya minta waktu sebentar saja karena ini laptop saya mati, yang di YouTube terputus ya. Bentar. Ya, Bentar mungkin Unia sambil mencari dan Bang Taufik ya sebagai host. Bentar. Ini nih, ini kalau dibolehkan ya, kalau nanti dibolehkan ya, saya minta izin dulu nih sebagai host. Nah, kira-kira nih nanti setelah Uni dan Bang Taufik udah Bentar. clear rasanya, boleh nggak kita berikan kesempatan ya kepada audiens, mungkin nanti perwakilan dari teman Kristen 1 atau 2 atau 3 itu terserah, tergantung kesepakatan Uni Bang nggak Taufik bisa, sama Uni Uni. nggak bisa. Nggak Oh, Uni nggak bisa, malam-malam. oke. Karena saya saja ya. saya banyak Oke. banyak hal yang harus saya kerjakan untuk besok kuliah. Baik. Mungkin di lain Siap. kesempatan bisa kita pakai Zoom Ya. atau pakai apalah terkait hal itu untuk belajar. Di situ Siap. juga nggak apa-apa. Siap. Ya ini mohon maaf. welcome lah kapan aja. Ya, sip. Oke, saya mau coba saya izin ya, ulangi untuk teman-teman yang ada di YouTube saya ini terganggu tadi. Izin minta maaf banget sama Bang Taufik dan juga teman-teman di sini. Aduh. Oke, nggak apa-apa lah, kerja terputus. Oke. Saya pikir tadi ada permasalahan yang memang datang dari internal kami umat Islam yang betul-betul sebuah polemik ya, tapi ternyata Bang Taufik menunjukkan kepada kami kaidah keilmuan tentang qiraah. Ya, malun dan tak mal. Itu sebenarnya saya akan tunjukkan begini. Ini ya cara tunjukinnya ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa tunjukin buku fisik loh ya. Ini jujur saya terus terang nih, saya nggak bisa tunjukin fisik karena saya mau memberikan cara memahaminya kepada Bang Taufik. Dalam Islam itu kami diizinkan 7 qiraah yang disebut dengan sabah. Memang bukan sabah aruf itu dengan qiraat aruf itu memang berbeda ya. Tetapi dalam ranah ini yang terpenting bagi umat Islam itu Bang Taufik bukan sesuatu yang dirubah setelah Nabi Muhammad ada. Tetapi sesuatu yang ada diajarkan oleh Nabi Muhammad, mau malun atau tak malun, selagi yang mengajarkannya Nabi Muhammad itu maka tidak bisa dikatakan dirubah atau terdistorsi. Terdistorsi ini adalah ketika ring satunya berkata A, kemudian generasi selanjutnya mengatakan B atau C, itu namanya dirubah. Seperti Yohanes 1 ayat 57 itu. Nah, di sini tidak bisa dikatakan mushaf kolun, mushaf hafes, mushaf waras itu disebut sebagai sesuatu yang terdistorsi. Karena 3 mushaf itu termasuk ke dalam 7 qiraat dan itu dibenarkan. Bukan cuma itu perbedaannya, akan ada nanti huwallah, kemudian ada yang mengatakan ada satu ayat yang tidak ada kata huwanya. Tapi maknanya tidak berubah. Silakan buktikan kalau maknanya berubah. Nah, karena sama seperti ini Bang Taufik. Dalam ranah bahasa Indonesia misalkannya, kita ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Makassar. Di Islam, di Padang kata ikan itu tetap kata ikan, tapi di dalam Makassar nanti menjadi kata ikang. Maka ada penambahan berapa huruf, berapa kata itu huruf, ada huruf G-nya gitu. Ikan dan ikang, tapi pemahamannya sama. Nah, terkait tentang qiraat itu masih dalam ranah 7 a'ruf ya, 7 qiraat, dan itu bukan polemik Bang Taufik. Mohon maaf saya katakannya. Saya tunjukkan begini caranya ya. YouTube saya putus. Maafkan saya teman-teman di YouTube. Saya tunjukkan begini datanya. Begini cara mainnya. Tadi saya sudah buka, kenapa ketutup ya? Bentar. Ini tadi saya sudah buka tapi ketutup. Padahal saya sudah tunjukin datanya. Sorry Bang Taufik. Laptop saya barusan mati karena apa namanya? Iya. Kita santai-santai saja. Iya, sebenarnya saya sudah tidak sabar ingin memperlihatkan kepada Bang Taufik, tapi karena perjanjian kita, saya tidak boleh menunjukkan PDF, tidak boleh menunjukkan link. Saya menghindari menunjukkan sesuatu yang berbau-bau link, PDF ataupun laptop dan handphone. Walaupun Bible, karena Bible saya bisa melihat aplikasi ya dari Bible ya. Ya mungkin Dan kalau tadi, saya masih dikasih kesempatan ingin menjelaskan terkait tak malun dan ya lamun itu tar lagi. ya sebentar. Sebelum Anda menjelaskan, saya juga harus punya tanggung jawab untuk menjelaskan terkait tentang qiraat ya.
Oke, Oke, ini dia. siap. Ini dia. Oke. Izinkan saya menunjukkannya, teman-teman. Oke, 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 oke. Oke. Kita lihat buku aja ya. Nah, ini dia, kiroat. Nah, ini. Izin ya, ini adalah penjabaran dari buku ini yang dipersempit, diperkecil menjadi sebuah PDF dan nanti silakan di cross check, bukunya ada. Oke. Bang Taufik pasti punya buku Ulumul Quran bab kiroat, tentu punya. Oke. Sekarang kita rujuk Ya, mungkin sudah saya kasih ini untuk saat ini. ya. Jadi kalau kita bicara tentang kiroat itu adalah hal yang dibenarkan oleh ajaran Islam karena memang kiroat adalah sesuatu yang dalilnya itu ada dalam riwayat tentang Hisham dan Umar yang mana mereka itu berbeda tentang kiroah bacaan Al-Quran tapi mereka dibenarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terkait tentang Nafi, Qolun, Wars, Ibnu Katsir yang ada di Makiyah, kemudian Al-Bazi, Kunbul itu dibolehkan bang dengan catatannya ini dalilnya ya. Pembenarannya ini sab'a haruf atau 7 huruf. Dalam riwayat Imam Bukhari nomor 2980, Jibril membacakan Quran kepadaku dengan 1 huruf dan aku terus saja meminta tambahan hingga akhirnya berhenti dengan sab'a haruf. Sahih Bukhari nomor 4607. Artinya ini bukan sesuatu yang diada-adakan setelah baginda Rasulullah itu wafat. Nah, ini yang saya ingin perlihatkan kepada Anda. Yang terpenting dalam Islam itu adalah sanad keguruan Al-Quran, di mana tempat orang itu mengambil ilmu itu kepada Rasulullah sampainya bang. Ini dia. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita versi bahasa Indonesianya begini. Ini adalah ijazahnya punya orang lain ya, seorang penghafal Al-Quran ya, dan dia memiliki kiroah. Ini dari kiroah Hafiz dan juga Hashim ya. Nah, sanadnya ini dari Nabi Muhammad berkesinambungan kepada gurunya lagi yang dibawa itu generasi sahabat. Dari sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin kepada tabiut, tabiut kepada tabiut tabiin. Sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada Syekh Muhammad Basori Al-WM, sampai di pada Muhammad Sarkowi. Artinya bang, kalau ini tetap berkesinambungan, maka ini disahkan dan dibenarkan. Ya, ini ada tidak? Ini ada tidak? Kalau ini tidak ada, maka itu tidak dibenarkan, bang. Sementara yang abang bawakan itu masuk ke dalam tiga kiroat yang dibenarkan. Ya, itu kiroat yang dibenarkan. Saya tidak mungkin mendapatkan ijazah ini, ijazah orang lain. Saya tidak mungkin bisa dapat fisiknya ini. Ya, artinya apa? Satu versi di atas pondasi sab'a haruf ditopang pilar sanad yang sahih. Tidak ada tambahan kemudian bang. Nah, kecuali kasusnya begini. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Utsman, lalu kemudian dirubah oleh Sayyidina Utsman dan menjadi polemik kemudian, itu kasus sebagaimana terjadi dalam Yohanes 1:57 ini. Ayat yang adalah ayat tambahan yang tidak ada di awal-awal tiba-tiba dikutip oleh seorang bidat dan itu menjadi ayat Tritunggal kemudian. Sampai sekarang ayat itu masih ada bercokol dalam Bible. Sementara kalau 7 kiroah itu akan menjadi permasalahan kemudian ketika Anda mampu menunjukkan 1 kiroah di luar 7 kiroah sab'ah itu. Oke, apakah saya punya waktu untuk bicara? Ya silakan Bang Taufik. Oke. Artinya ya malun dan tak malun itu bukan hal yang menjadi polemik dalam Islam Ya. karena itu bukan penambahan ya. Bukan sesuatu yang baru muncul, tapi sesuatu yang dibolehkan. Apakah saya mau bicara sedikit atau nggak tahu banyak juga nggak tahu ya. Jadi di sini yang saya katakan ya malun ini di dalam mushaf Qolun sama Wars itu ada di dalam ayat 84. Tetapi di mushaf Hafs itu ada di dalam ayat 85. Kok bisa seperti itu? Ada di ayat 84, yang satunya ada di dalam ayat 85. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat tentang ayat ya malun dan tak malun, ya malun ini kan mereka lakukan. Terus tak malun ini kalian lakukan. Kalau bicara mereka lakukan, itu dalam ilmu sarraf ya, mereka lakukan itu sesuatu yang gaib, tidak diketahui.
Ya. Tetapi kalau tak malun kalian lakukan itu sesuatu yang diketahui di dalam saraf itu disebut wujud atau diketahui. Nah, dari kedua hal itu saya menarik sebuah kesimpulan, tak malun dengan arti mereka lakukan dan ya malun dengan arti kalian lakukan. Ini bukan hanya sebatas perbedaan bacaan, tetapi juga perbedaan makna. Jadi ada dua. Yang pertama, di dalam beberapa mushaf ini, ya malun ini ya ada di ayat 84, yang di mushaf Hafs itu ada di ayat 85. Persoalan yang kedua, dari pengertian ya malun dan tak malun, mereka lakukan, mereka ini gaib ya, tidak diketahui, mereka itu tidak ada pada saat itu ya. Tetapi yang tak malun itu artinya kalian lakukan, ada objek pada saat itu, wujud, diketahui atau ada. Jadi ada dua persoalan yang ingin saya tanggapi terkait ayat yang saya sodorkan tersebut ini. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Ya, sudah? Sudah Bang? Sudah Uni, itu aja. Daftar yang berbeda ya, lebih lebih baik saya bantu Anda saja deh untuk menemukan ada beberapa perbedaan kata-kata ya. Saya sudah punya diagramnya itu. Oke. Lebih baik saya tunjukkan sajalah gitu. Oke. Karena saya tidak punya semua mushafnya ya, tapi saya punya semua perbedaannya. Bentar. Sabar guys. Mana dia? Ini dia. Surah Al-Quran ayat ke... Nah, ini ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Mana dia? Nih. Bukan hanya itu Bang Taufik. Bukan hanya itu sebenarnya. Bukan hanya itu sebenarnya yang berbeda. Walaupun dari segi bahasa Anda mempotek-potek menggunakan kaidah ilmu nasorof menurut Anda, tetapi ketika para ulama tidak memahaminya berbeda, bagaimana itu bisa dikatakan sebuah polemik ya? Karena itu dibenarkan. Contohnya begini nih. Kalau kita rujuk dalam mushaf Madinah ini seperti ini. Kok ntar ya, saya besarkan lagi ya. Ini akan ada perbedaan-perbedaan yang ini dibolehkan Bang. Ini yang disebut dengan sab'ah ahruf itu. Aduh, bentar ya. Bukan hanya itu. Saya akan menunjukkan kepada Anda lebih banyak lagi. Dan ini bukan menjadi polemik dalam ranah Islam. Karena ini adalah qiraat. Mana gini. Karena ada bacaan sin dan shot. Ini kolu. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya Bang. Ini contohnya di sini seperti kata apa ini? Aduh, kurang jelas di sini ya. Ada perbedaan nih. Dan ini tidak masalah, tidak ada perubahan makna. Kalau ada perubahan makna ya di mana gitu ulama memaknainya berbeda ayat itu. Ya malun tak malun sama aja, coba contoh. Seperti ini, yang merah-merah ini. Ini berbeda. Kemarin ini berbeda. Tapi apakah ulama berbeda dalam memahaminya? Tidak Bang, tidak berbeda. Ini bukan hal yang saya katakan berbeda, bukan hal yang dijadikan tambahan atau distorsi kemudian hari setelah baginda Rasulullah Muhammad itu wafat. Tetapi ini hal yang diajarkan, yang dibolehkan. Dan ini yang disebut dengan qiraah itu. Nah ini dia. Banyak Bang, Abang saya tunjukin, ini bukan cuma itu. Ini saya tunjukin, Abang buka 23, 87, Mushaf Madinah, Mushaf Mekah, Mushaf Kufi, Mushaf Basra, Mushaf Sam, Topkapi, Islam Sunat. Ini banyak Kairo. Ini saya tunjukin, ini banyak nih. Tapi apakah ini menjadi polemik? Ini tidak Bang, ini menjadi masalah. Karena ini termasuk ke dalam qiraah sab'ah. Ya. Jadi karena Anda perlu ketahui seperti kata shot itu kan berbeda. Ini saya sampaikan nih. Mungkin Anda lihat pernah seliweran ya video TikTok ini dari Ustadz Adi Dayat jarang-jarang membahas qiraah. Dalam seperti huruf sin ya. Tidak semua orang bisa melafazkan huruf sin. Maka dibenarkan mereka melafazkan huruf shot. Karena yang penting maknanya sama. Kemudian ketika mereka bicara huruf
short atau za misalnya, mereka tidak bisa, maka dibenarkan mereka menggunakan huruf dal. Nah, itu yang disebut dengan sab'ah aruf, tetapi pemaknanya sama gitu. Nah, jadi kalau Anda bertanya tentang qiraatus sab'ah, itu bukan polemik, itu adalah kaidah keilmuan yang memang dibenarkan oleh baginda Rasul, yang memang diverifikasi dan diperbolehkan selagi sanad mata rantainya ada. Apalagi Anda baca kolun, Anda baca hafuz, waris, di sini itu dibenarkan. Itu dibenarkan dalam Islam. Tunjukkan kalau memang itu merubah makna kemudian gitu. Itu loh yang saya tanyakan, di mana kemudian itu menjadi permasalahan di kalangan umat Islam, sehingga umat Islam berbeda makna memaknai ayat itu. Di mana Al-Qurtubi, misal Al-Qurtubi ketika menerjemahkan mentafsirkan ayat itu, kemudian dia berbeda pendapat. Oh tidak, kalau di dalam mushafnya kolun ini artinya adalah begini, bukan ini maknanya. Kalau di dalam mushaf waras maka ini adalah maknanya begini. Itu di mana? Seperti yang terjadi dalam kalangan internal Kristen. Ini saya belum membawakan saya belum membacakan varian dalam Bible loh ya. Saya belum membawakan kepada Anda, ini contoh yang berbeda itu seperti ini. Ini mohon maaf, ini saya cuma kasih contoh, walaupun ini bukan kasus yang mau saya bawa ya. Ini baru contoh saja nih. Karena saya tidak punya gulungan kitab DSS, Dead Sea Scroll, saya tidak punya Torah Samaritan, saya tidak punya Torah Yahudi Rabbinik. Yang saya punya pasti adalah link-link yang memang berseliweran, yang diakui oleh skolar-skolar Kristen. Itu keluar dari ranah Kristen sendiri. Ya. Nah, ini Bang yang disebut dengan distorsi itu. Sesuatu yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi. Ini contohnya nih. Kalau saya bantu Anda, saya berikan lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan kiraat. Selagi masuk dalam 7 kiraat itu is okay. Saya ngomong nih. Ada, tapi tunggu dulu. Saya belum selesai menunjukkan contoh kasus atau polemik yang adalah distorsi ya. Belum, sebentar. Saya dari tadi kan tidak menunjukkan karena saya tidak mungkin, Anda meminta saya memiliki buku fisiknya, itu tidak mungkin saya dapatkan. Saya tidak mungkin memiliki Septuaginta yang buku fisiknya. Saya tidak mungkin memiliki DSS yang fisiknya. Saya tidak mungkin memiliki Torah Samaritan yang asli juga. Saya tidak mungkin ya. Maka yang saya bisa tunjukin adalah link-link di mana ini diakui oleh orang-orang Kristen sendiri sebagai link dari kitab suci kalian yang disebut dengan Septuaginta, Torah Samaritan, dan juga Torah teks Mesorah yang bukan Samaritan, dan juga di SS. Bentar, ini baru polemik nih. Saya menghindari dari tadi sebenarnya. Cuman saya kasih contoh, ini bukan masalah yang akan kita bahas. Selagi 7 a'ruf itu tidak masalah dan itu tidak ada problem ya. Karena tidak ada ulama yang mempermasalahkan hal itu. Sebentar. Tapi silakan Anda bicara dulu sambil saya membuka data. Silakan Bang Taufik bicara dulu sampai saya membuka data dan menunjukkan contoh kasus yang sangat bermasalah ya. Ini baru bermasalah. Ini apa ya? Ini fokus di masalah ini ya. Kalau menurut Uni ya, ini kan yang saya angkat ini kan mengenai ya malun dan tak malun. Kalau menurut Uni, definisi mereka dan kalian itu seperti apa? Ya, mereka dan kalian itu merujuk kepada apa? Tidak ada perubahan makna di situ. Kalau misalnya kita bicara tentang mereka dan kalian, itu merujuk kepada kaum, satu kaum, Bang. Nah, maksud saya begini, Bang. Saya minta bahwa itu merubah makna itu di mana gitu loh, bahwa itu diperuntukkan untuk misalnya begini ya, misalnya begini nih, ternyata di ayat itu diperuntukkan untuk umat Islam, ternyata di kitab lain diperuntukkan untuk orang yang bukan Islam. Itu berubah makna, itu kontradiksi itu. Oh, ayat ini diperuntukkan untuk kaum muslimin, ternyata ini untuk kaum kafir. Tapi kalau untuk pendengar yang entah mereka entah kalian, masalahnya itu di mana? Itu yang mau saya tanyakan gitu loh. Masalah merubah maknanya di mana ayat itu berubah makna. Nah, ini saya kasih contoh, yang berbahaya itu seperti ini, ya. Yang berbahaya itu seperti ini. Mohon maaf. Ini yang berbahaya itu seperti ini nih. Kenapa ya? Nah, kalau itu tuh pertama tidak merubah makna, dan itu bukan merubah sesuatu dari Nabi Muhammad, karena itu ada mata rantai. Hafaz, waras, kolun itu termasuk ke dalam 7 qiraat. Nah, ini contohnya ya. Saya tidak punya ini, jujur saya tidak punya aslinya ini karena saya tidak mungkin beli ini ya. Torah Mesoret atau teks Mesora yang adalah punya Yahudi Rabbinik, Torah Septuaginta yang adalah panduan dari orang-orang Kristen yang diakui oleh beberapa skolar mengatakan bahwa Septuaginta ini adalah pijakan dari para penulis kitab Perjanjian Baru ya. Yang ini ada 2 abad sebelum Masehi, sementara Mesoret ini ada sekitar 7 atau 8 atau 9 setelah Masehi. Torah gulungan laut mati ini yang
ditemukan kemudian. Kemudian ini adalah Torah Samaritan. Nah, yang menjadi problem adalah sama-sama Torah, sama-sama kitab suci, tidak memiliki qiraat yang berbeda, tidak diverifikasi oleh Musa bahwa memang ada perbedaan-perbedaan. Musa tidak menjelaskan ada keilmuan bahwa ini boleh berbeda. Memang untuk orang Mesoret diberikan ini, untuk orang Kristen diberikan ini. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Musa, karena kalian mendapatkan kanonisasi dari orang-orang Yahudi, tetapi di dalam ayat itu berbeda-beda. Dan perbedaannya itu bukan cuma satu. Kalau ta'malun yakilun itu satu kata, kalau ini satu kalimat. Satu kalimat. Contoh seperti ini. Di teks Mesora, and God called the firmament heaven, and there was evening and there was morning, a second day. Tapi di sini ditambahkan oleh Septuaginta, ada penambahan kata, and God saw that it was good. Ada ini yang disebut dengan distorsi. Menambahkan firman dalam kitab kalian adalah sangat berbahaya. Tidak boleh menambahkan firman, tidak boleh mengurangi firman. Nah, kalau dalam perspektif Islam, qiraat itu adalah hal yang dibenarkan, kata saya. Sesuatu yang diizinkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ya'malun dan takilun merubah makna, maknanya seperti apa yang berubah kemudian? Mereka dan kalian. Maksud saya gini loh bang, perubahan makna, dan ini menjadi polemik di kalangan Islam itu di mana gitu? Kasusnya apa? Kasusnya mana? Ada ulama misalnya mengatakan bahwa ternyata makna ini itu berbeda dengan ini dan ini tidak bisa diterima. Tidak make sense. Sementara ini adalah kajian dari Kristologi sendiri, kajian dari kalian Kristen sendiri. Septuaginta tidak sama dengan teks Mesora. Orang Yahudi ketika disodorkan Septuaginta, mereka tidak mau lihat. Makanya ada klaim bombastis yang mengatakan bahwa Torah kami dengan Torah orang Yahudi sama. Bohong, saya bisa tunjukkan. Kasus yang sangat berat saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan yang sangat-sangat berat adalah dari sini. Ya, ini contoh kasusnya begitu. Jadi maknanya berubah. Contoh seperti dalam kitab Yesaya 21 kalau tidak salah. Yesaya 21 atau Yesaya berapa itu? Kalau dalam teks Septuagintanya bukan seorang duta, tapi Tuhan sendiri yang akan turun. Tapi di teks Mesoranya malaikat Tuhan. Ini baru merubah makna. Tapi kalau mereka dan kalian ya'malun dan takilun dan ternyata pemahamannya tidak berubah, ya kenapa dikatakan berubah? Dan di mana ulama mana yang mengatakan maknanya berubah kemudian gitu? Dan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah, karena itu termasuk ke dalam 7 a'ruf, 7 qiraat. Gitu loh. Jadi yang salah, yang aneh itu ya tolong. Jadi gini, yang kita pahami distorsi. Distorsi itu adalah satu kitab suci yang dibawa oleh ring satu yang bersumber kepada yang ring satu ini adalah sumber, tiba-tiba kemudian generasi setelahnya merubahnya, menambahkannya, menguranginya atau menyelewengkan maknanya. Tapi kalau seandainya dalam Al-Quran ada perubahan makna dari ayat itu secara doktrin misalkannya atau secara pemahaman juga tentang ayat itu, ya di mana perubahannya? Oke, ada kesempatan untuk saya bicara nih. Ya, silakan. Sebenarnya kan apa ya, yang menjadi titik tekan saya mengenai iya sama tak. Nah, ya, iya sama tak. Ya, di sini iya, yang ini, yang di sini nih, ya. Iya malun, yang di Hafs itu tak malun ya, iya sama tak. Kira-kira kalau menurut Uni, dalam kaidah ilmu saraf, tak sama iya itu sama enggak? Bang, jangankan tak sama ya bang, kalau ada huruf sod yang tidak dibaca, kemudian orang-orang yang dari kalangan suku lain hanya bisa menggunakan huruf za atau huruf sin, itu dibolehkan bang. Enggak, itu dibenarkan. Maksudnya fokus sama tak sama iya. Sama saja. Sama saja. Makanya saya kasus bahwa itu berubah maknanya di mana? Saya minta kasusnya gitu. Jangan pendapat saya. Ketika itu dibenarkan, maka tolong tunjukkan kasusnya sebagaimana dibawa. Nih, saya kan bawa kasus. Kasus ini datang dari Kristen. Bahwa ayat ini adalah sisipan. Oke, kita terima. Nah, kalau itu bermasalah dari kalangan Islam, di mananya bermasalah? Maksudnya gini loh Bang. Skolar Islam mana yang mengatakan bahwa itu polemik, masalah yang sepertinya ini polemik sekali ini. Nah, itu yang saya maksud Bang. Masalahnya di mana gitu loh. Masalahnya mana? Hafes, wares, kolun termasuk dalam 7 qiraat yang diizinkan. Seperti yang saya makanya katakan tadi ya Uni ya. Ada gimana? Gini loh Bang. Begini loh, bentar. Silakan. Anda pernah tidak ketika mungkin Anda tidak pernah mendengar ini ya. Ini Ustadz Hadi Dayat sendiri menjelaskan kepada orang-orang awam yang tidak pernah belajar di pondok pesantren. Ketika zaman dahulu tidak semua orang itu mampu melafazkan huruf sod. Maka ketika dia terdengar seperti sin, makanya kemarin itu ada salah satu Habib Umar bin Hafiz ketika beliau membacakan Al-Quran, dia terdengar melafazkan huruf sin
huruf sin bukan sod, itu dibenarkan karena ternyata ada kiroahnya, Bang. Itu dibenarkan. Nah, masalahnya ketika itu menjadi polemik adalah tidak ada diajarkan, tapi kemudian diada-adakan. Itu yang disebut dengan distorsi. Sementara hafaz, kolun, dan juga waris itu adalah kiroat yang diizinkan. Kalau memang ada perubahan maknanya, ya mana gitu loh, ulama mana? Abang kan tahu ulama-ulama kami, ahli tafsir, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Bang, pentafsir Al-Quran itu bukan cuma satu orang gitu loh. Al-Qurtubi, kemudian ada Imam Ibnu Katsir, Jalalain, kemudian At-Tabari, kemudian banyak sekali, Bang. Nah, dari antara mereka itu, mana yang mengatakan mentafsir dua ayat kolun dan waris itu berbeda, misalkannya. Secara makna berbeda. Itu yang saya minta gitu loh. Kasusnya yang saya minta. Kalau seandainya tak malun dan ya malun dipahami secara sama oleh orang-orang pada masa itu, dan itu diizinkan oleh baginda Rasulullah, kenapa jadi masalah kemudian? Walaupun secara bahasa yang Anda pahami, tak malun dan takilun itu memiliki perbedaan makna. Sementara orang pada zaman itu memahami itu dengan sama. Contoh beginilah, kalau kita bicara tentang kata tulang. Tulang dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang putih ada di dalam tubuh kita. Tapi kata tulang itu dipahami berbeda sama orang Batak. Nah, sama seperti kata ikan. Ikan adalah yang ada di dalam air yang bisa berenang itu. Dan orang Makassar bilangnya ikang. Kalau kita bicara ke bahasa lain, Ikang itu nama orang, Ikang Fauzi. Jadi artinya begini, Bang, kalau orang-orang pada zaman dahulu memaknainya dengan cara sama, tunjukkan kepada saya bahwa itu menjadi permasalahan. Kemudian saya minta kasus dari kalangan internal Islam sebagaimana terjadi di kalangan internal Kristen. Ini baru satu kasus, saya belum menunjukkan kasus-kasus lain di mana ada ayat-ayat yang bahkan ditambah dan dikurangkan secara jelas untuk penguatan doktrin. Seperti kitab Hosea pasal 11 ayat 1. Dalam Septuagintanya tertulisnya anak-anaknya aku panggil. Itu makna berbeda, Bang. Aku memanggil anak-anaknya dengan anakku. Ini merubah doktrin. Di mana dikatakan bahwa akhirnya Yesus menjadi anak Tuhan. Krusial sekali buat iman Kristen. Hosea pasal 11 ayat 1 versi teks Mesorah di situ merujuk kepada Bani Israel yang adalah anakku, kata Tuhan. Dan ini diambil oleh kitab Matius pasal 21 kalau saya tidak salah, menjadi Yesus sebagai anak Tuhan. Ini merubah doktrin. Bisa ngomong saya nih. Gitu loh. Nah, tapi kalau merubah doktrin, merubah makna, saya minta mana datanya. Abang tunjukkan kasusnya dari ulama lah, jangan dari abang sendiri gitu loh. Dari ulamanya gitu loh. Nggak, saya minta dari ulamanya gitu. Mana ada ulama yang mengatakan bahwa itu berubah makna. Bisa saya ngomong? Ya. Bisa, oke. Sebenarnya kan sederhana sih permasalahan. Ya, mungkin kalau dari ulama nggak ada masalah, is okay, nggak masalah. Makanya kita diskusi tentang kritik tes. Makanya saya mengajukan kritik tes terkait ayat ini. Nah, misalkan yang saya tanyakan, iya sama tak dalam ilmu saraf itu pengertiannya seperti apa? Itu belum terjawab. Yang kedua, di dalam mushaf Hafs itu tak malun itu ada di dalam ayat 85. Di mushaf Wars itu berada di ayat 84. Ini bukan penambahan atau pengurangan. Ini berbedaan. Ini perbedaan apa ya? Perbedaan ayat 85 dan 84, tapi konteks ayatnya ini sama gitu. Itu juga belum terjawab. Bisa ini saya mau menjawab nih. Abang buka, abang punya riwayat Wars. Coba buka riwayat Wars. Lah, artinya kan yang saya ini kan yang saya tanyakan. Tolong ditambah. Ini kan jumlah surah. Ini kan bicara tentang jumlah surah kan. Nah, iya udah saya tanya, coba buka Mushaf Wars. Ini Mushaf Wars ini. Nah, coba buka ayat pertamanya. Ini Mushaf Wars ini. Kan seperti itu. Buka. Oke, ayat. Wars buka. Buka dulu Mushaf Wars ya. Nah, ini. Nah. Coba lihat itu penomoran ayat pertama dan ayat keduanya itu. Loh, ini bisa dilihat. Ya, silakan. Coba dekatkan ke kamera, Oke. Fokuskan. Saya butuh alif lam dan zalikalnya itu disambung atau tidak itu. Coba saya bacakan ya. Oke. Alif lam mim zalikal itu satu ayat dijadikan, Bang. Tapi dalam mushaf lain yaitu mushaf Hafs itu jadi dua ayat, Bang. Makanya berbeda nomor, Bang. Ya itu makanya itu yang ingin saya. Dan itu tidak ada salahnya. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Ya ampun, saya minta masalah gitu, distorsi gitu loh.
Kita biar santai Bang Taufik, kita kasih dulu aplaus dulu ya. Saya tuh minta problemnya gitu loh. Maksudnya tuh kalau polemik itu. Ya makanya kan ini kan ya salah satunya pengertian iya sama tak itu kan kalau menurut pandangan saya Itu kan sama-sama jamak bang, sama-sama merujuk kepada satu komunitas gitu loh. Kalian mereka ya, kalau kalian dan mereka kayak gini itu nih ya. di mana enggak maknanya coba? Saya minta maknanya kira-kira merubah maksud abang gimana coba? Oke, Coba kayak kita ini ya. pakai Kalau maknanya gimana dalam berubah? ilmu saraf, iya itu terdiri dari jamak, muzakkar dan gaib. Iya. Gaib ya, gaib. Kalau itu terdiri dari jamak, muzakkar, wujud. Yang jadi titik tekan pertanyaan saya, antara gaib dan wujud itu sama atau tidak? Tak dan ya. Kalau merujuk kepada mereka dan merujuk kepada mereka dan kalian, maka abang bilang itu adalah perbedaannya gaib. Makna dari ayat itu yang kemudian berubah, coba jelaskan kepada saya. Jadi apa makna ayat itu? Itu maksudnya bang, ya ampun. Makanya iya di situ dulu. Kalau tidak ada perubahan makna, kenapa jadi masalah gitu loh? Iya di sini gaib nggak? Gini bang, saya tanyakan sama bentar dulu, sebentar. Oke. Dalam kaidah ilmu nahu sorof, saya begini, kita berbicara tentang perubahan general sebuah ayat yang kemudian maknanya secara teologis berubah. Sebagaimana yang saya tunjukkan, doktrin tentang Tritunggal selalu dicatutkan dalam ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ayat itu adalah ayat penguat doktrin Tritunggal. Nah, ternyata ayat itu adalah ayat sisipan. Ini sangat berimpact terhadap bagaimana doktrin yang krusial. Pertanyaan saya, ayat itu Al-Baqarah ayat 84 tadi, bentar ya, nih Al-Baqarah 84. Jadi apa maknanya keseluruhannya, Bang? Ketika ta'malun dan ya'malunnya itu berbeda antara hafaz dengan kolun dengan waras. Tolong saya minta polemiknya gitu loh. Maknanya jadi berubah apa gitu? Coba jelaskan kepada saya secara general ayatnya. Oke. Artinya pertanyaan saya terkait iya sama tak belum dijawab. Jadi saya mau gini, saya sudah katakan itu kan diperbolehkan, itu sama maknanya, tetapi abang tidak mau karena abang mengatakan nahu sorof itu beda. Maka saya minta secara general makna ayatnya jadi berubah seperti apa? Begitu loh yang saya minta. Loh, kan kita kan fokus kita fokus di sini ya, kita fokus di sini. Yang jadi titik tekan saya antara gaib dan wujud ini, katanya Uni, ayat ini sama. Ya udah, kalau memang gaib dan wujud itu sama, ya udah gitu. Iya, gini, gitu kan? Karena pertanyaan saya, maknanya general berubah tuh jadi apa gitu loh? Kan itu yang saya minta sama abang. Kalau ayat di sini ya malun dan tak malun ini berbeda kalau menurut saya. Coba bang, bentar nih saya perjelas bang. Kita tidak lihat arti kata bang, arti ayat coba. Arti saya minta generalnya gitu loh. Ya ampun. Arti ayat bang, coba jangan arti kata. Kalau Yohanes 1:57 itu kan satu ayat bang, satu ayat itu. Coba bang. Dan ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Bahkan saya sudah katakan, mungkin teman-teman yang belajar kiroah di pondok pesantren itu tahu. Bahkan bang, huruf shod dalam mushaf waras itu bisa menjadi huruf sin kemudian. Dikarenakan apa? Karena diizinkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu diizinkan. Nah, maka ketika itu merubah makna, tolong tunjukkan tafsir ulama kami itu, kalau ini ternyata buat ini, kalau ini untuk ini, dan itu berubah secara makna. Itu yang saya tanya. Saya tanya itu, perubahannya apa gitu loh. Kalau kitab kalian, mohon maaf ya, saya harus tunjukkan yang sangat-sangat berbeda sekali. Izin ya. Bentar. Bentar ya. Kita buka. Nih, kalau yang berubah makna tuh begini caranya ya. Cintanya gini nih. Kalau itu hal yang tidak menjadi polemik, tapi bagian yang menjadi polemik, ya saya bingung gitu, ulama mana yang menjadikan itu polemik gitu. Kalau kita lihat, mana ya ini? Saya rujuk ini aja deh. Bentar dulu.
Tapi ini saya diizinkan untuk buka file ya, boleh nggak? Karena saya nggak punya, saya jujur saya nggak punya kitab Septuaginta, teks Mesora dan teks Samaritan. Silakan. Diizinkan? Ya. Diizinkan? Oke, good, thank you. Ya, tolong ya Bang, tunjukkan kepada saya pemahaman yang berbeda antara para ulama terkait tentang hal ya malun dan takilun itu. Saya butuh itu. Kalau tidak ada perubahan dan perbedaan, kenapa menjadi polemik kemudian gitu? Bentar. Ini contohnya, saya butuh link, saya mau ngambil link Septuaginta dulu ya. Kalau tadi saya diizinkan, harusnya saya persiapkan linknya dari tadi. Karena saya tidak punya bukunya. Jujur saya katakan saya juga nggak akan beli Septuaginta, nggak akan beli juga. Karena jangankan saya, nggak semua Kristen juga punya gitu. Karena kita sudah canggih zaman ini, kita bisa klik. Nah ini contoh. Salah satu polemik yang terjadi begini nih. Penambahannya begini nih. Hosea Septuaginta pasal 11 ayat 1 contohnya. Teks Mesora. Nah, ini ketidakkonsistenan dari LAI sendiri mengambil pun tidak konsisten nih teks Mesora. Sefaria. Nah, ini yang berbeda tuh ini. Mana link Septuaginta? Ntar aku cari link Septuaginta, guys. Link penting. Oke, nih. Septuaginta. Jadi kalau sama Bang Taufik ini harus beli kitab Septuaginta kita gitu. Oke. Maaf teman-teman agak lama karena saya harus buka linknya. Nah ini dia. Oke, Hosea pasal 11 ayat 1. Nah di sini. Oke teman-teman bisa dilihat di sini ya. Bang Taufik ini baru berubah makna ini Bang. Ini secara general ini berubah makna ini. Duh, bentar. Ini berubah makna ini. Ya. I fell in love with Israel when he was still a child, and I have called him my son. I have called him my son ever since Egypt. Ya, jadi ini poinnya adalah di sini ini menceritakan tentang Bani Israel dan merujuk kepada Yakub atau Israel sendiri. Dan di sini dikatakan Tuhan ini memanggil Yakub. Pertama orangnya adalah Yakub dan dikatakan bahwa Yakub ini adalah anakku. Itu narasi yang ada dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 1 versi teks Mesora. Terus kalau kita cross check, kita lihat di sini dalam Septuaginta ini baru berbeda nih, sorry ya guys. Hosea pasal 11 ayat 1. Hosea, nah ini merubah doktrin. Kenapa? Saya akan tunjukkan akibat doktrin nanti adalah ini berkaitan dengan penuhanan Yesus nanti di 11 ayat 1. Hosea 11, bentar teman-teman ya, ini saya lagi buka Hosea. Oke, sorry. Hosea 11 ayat 1 mana nih? Hosea 11. Ntar guys, ntar ya kita klik. Lama sekali, sabar. Lagi loading. Hosea 11 ayat 1. Quick access, bentar ya guys, lama sekali nih. Maaf teman-teman ini. Nah ini, mari kita baca di sini. Nah, justru di sini berbeda, Bang. Ini baru narasi yang berbeda, bukan cuma satu kata ya malun tak malun yang adalah sama, merujuk kepada makna yang sama secara universal. Kalau di sini kita lihat, early in the morning where they cast off, the king of Israel has been cast off for Israel a child, and I love him, and out of Egypt have I
have I called his children. I called them so that ini ya. I called his children. Ini merujuk kepada anaknya Israel, yaitu 12 suku Bani Israel. And out of Egypt have I called his children. Ntar kita terjemahkan ya. Nih, kita terjemahkan teman-teman. Wah, nggak bisa diterjemahin, nggak apa-apa. Nah, di sini merujuk kepada anak-anaknya Bani Israel, yaitu ke-12 suku Israel. Tapi di dalam teks Mesorah, atau teks Sefaria, ini merujuk kepada Israelnya. I fell in love with Israel when he was still a child, and I have called him my son. Dan ini merujuk kepada Israel, dan Tuhan mengatakan anakku. Tapi di sini aku memanggil anak-anaknya di dalam Septuaginta. Ini loh. For Israel is a child and I love him, and out of Egypt have I called his children. Tuhan memanggil anak-anaknya. Ini bercerita tentang anak-anaknya Israel yang 12 suku itu dipanggil oleh Tuhan. Tapi tiba-tiba dalam teks Mesorah menjadi dari Mesir ku panggil anakku. Dan ayat ini diambil oleh penulis kitab PB. Nah, di mana penulis kitab PB mengambilnya? Ini saya tunjukin datanya. Ya. Sayangnya ayat ini secara serampangan dan menariknya diambil oleh penulis PB, dan penulis PB mengutip dari teks Mesorah yang padahal belum ada pada waktu itu. Teks Mesorah ini belum ada. Yang ada Septuaginta. Penulis PB tidak mengambil teks yang ada pada abad sebelum Masehi, yaitu Septuaginta, justru bertentangan dengan Septuaginta. Bentar, saya tunjukin. Nah, ini kegabrulan yang terjadi ini. Ini baru distorsi besar-besaran. Hosea. Kalau abang tidak paham dengan kasus ini, nanti tolong nanti saya terangkan lagi nih. Mana Hosea pasal 11 ayat 1. Bentar ya teman-teman. Ini keterbatasan. Kalau seandainya tadi saya diizinkan untuk membuka Hosea berapa? Hosea pasal 11 ayat 1. Nah, ini ternyata di dalam ini ya. Nah, terjemahan LAI tidak konsisten mengambilnya. Kenapa saya katakan mereka tidak konsisten? Pertama, Septuaginta ini adalah kitab pertama yang lebih dulu ada. Septuaginta ini adanya 2 abad sebelum Masehi. Harusnya penulis kitab PB tentu merujuk kepada teks Septuaginta. Ya, harusnya penulis PB ingat, penulis PB yang mengambil nubuatan-nubuatan harusnya mengutip dari teks Septuaginta. Tapi dalam teks Septuaginta ini tertulisnya adalah and out of Egypt have I called his children. Ya, dan Tuhan memanggil anak-anak Israel ini, anak-anaknya. His children, anaknya Israel, bukan Israel. Tapi dalam teks Mesorah yang ada entah 9 abad setelah Masehi, yang ini belum ada. Ini belum ada ketika PB ditulis. Ingat, ini belum ada ketika PB ditulis. Yang ada apa? Yang ada adalah Septuaginta ini. Bahkan itu scholar kalian akui. Karena teks Mesorah ini selesainya ditulis setelah berapa abad setelah Yesus terangkat ke surga. Tetapi anehnya penulis kitab PB dalam terjemahan LAI justru mengutip teks Mesorah yang ada berabad-abad setelah Masehi. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku. Ini Hosea 11 ayat 1 dikutip oleh LAI menggunakan teks Mesorah yang belum ada. Septuaginta harusnya yang dikutip, tapi tidak. Nah, apa kaitannya? Ternyata penulis kitab PB juga mengutip ayat yang salah kutip ini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, begini firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Kemudian ini dirujuk ke dalam nubuatan Yesus. Ini merubah doktrin, Bang, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Di sini dikatakan bahwa ternyata ini nubuatan dari nabi. Dan di sini terkorelasi dengan Hosea pasal 11 ayat 1, Nabi Hosea. Nah, dalam Matius pasal 2 ini, ayat ke-15 ini, penulis PB mengutip nubuatan yang ada di teks Mesorah yang selesai ditulis 9 abad setelah Masehi. Kenapa? Karena dalam teks Septuaginta yang ada 2 abad sebelum Masehi, harusnya yang menjadi rujukan penulis PB, ini bukan dari Mesir kupanggil anakku tertulisnya, tapi dari Mesir kupanggil anaknya. Tapi anehnya penulis Matius dalam LAI mengutip terjemahan dari teks Mesorah.
dan menjadikannya sebagai nubuatan, supaya genaplah firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku. Ini yang baru merubah, ini bukan cuma merubah firman, Bang, tapi juga menjadikan ini sebagai doktrin bahwa ini nubuatan untuk Yesus. Sementara nubuatannya di sini berbeda nih. Septuaginta bilang dari Mesir kupanggil anaknya, lalu Hosea teks Mesora mengatakan dari Mesir kupanggil anakku, dikutip sama PB yang diterjemahkan LAI, teks Mesora yang ada 9 abad setelah Masehi. Lalu sementara Septuaginta diabaikan. Ini baru merubah firman gitu loh, bukan hanya merubah firman, bahkan perubahan firman ini merubah doktrin. Itu yang disebut dengan Maka saya bisa distorsi. Monggo. Ya, oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya Uni ya. Oke, ya nggak masalah lah gitu ya. Ya, tapi yang dijelaskan Uni itu kan merujuk kepada teks terjemahan terus dari tadi ya. Ketika saya membahas tak malun ya malun, saya mencoba membahas dalam ilmu dan kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu Sorry, itu bentar Bang, bentar izin, bentar saya buka cam dulu nih, apa? Oh jadi tolonglah Izin. kasih kesempatan dulu ngomong. Enggak. Oh, iya. Kalau boleh saya tahu, mohon maaf, saya akui kalau saya merujuk kepada terjemahan, adakah Bible yang asli, tulisan aslinya Bang? Ada memang. Ini yang saya tunjukkan bahasa Ibrani. Boleh dibuka Hosea 11 ayat 1? Ini. Nah, itu kan nanya lagi, ini kan Hosea ini Hosea. Ya, kan tadi Abang bilang saya kan terjemahan, maka saya minta bacakan Hosea 11 ayat 1 dengan bahasa Ibraninya. Kalau itu saya salah, silakan diperbaiki. Artinya kalau terkait itu ya. Enggak, kan Abang bilang saya terjemahannya. Saya kan maka tunjukkan teks aslinya. Yang saya tanggapi ketika Uni Enggak. memahami. Saya kan tidak mau dituduh, Bang. Saya mau kita di sini jujur-jujuran. Saya kan menanggapi ini ya. Oke, silakan. Oke. Hosea 11 ayat 1 ya. Saya menanggapi kan kayak gini kan. Ketika saya mencoba kritik teks Al-Qur'an, saya mencoba menggunakan bahasa teks asli bahasa Arab. Kemudian ayat-ayat tersebut saya artikan menurut kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu sarraf antara iya dan tak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ketika Uni mencoba untuk mengkritisi ayat-ayat Alkitab, yang dipaparkan Uni itu lebih kepada terjemahan-terjemahan saja, bukan merujuk langsung kepada teks aslinya. Nah, itu saja sih Ya. gitu ya. Ya makanya bantu saya bahwa yang saya sampaikan itu bukan terjemahan. Maka Abang kan punya kitab berbahasa Ibrani, tolong bukakan Hosea pasal 11 ayat 1. Tolonglah saya. Kan kayak gini ya. Biar saya bacakan, coba biar saya bacakan Bang. Saya sedikit belajar bahasa Ibrani, coba ayo. Artinya saya Enggak, gini loh. Bukakan Hosea pasal 11 ayat 1. Ini ya. Nah, buka, besarkan. Saya tidak Besarkan. mau melakukan itu bukan karena saya tidak mau membacanya, tetapi ketika Uni mengutip itu, tentunya Uni harus bertanggung jawab terhadap hal itu gitu. Loh, ya makanya gini loh. Ketika saya dituduh hanya mengambil terjemahannya, ya, saya bersedia dikoreksi. Saya bersedia. Makanya saya minta, tunjukkan ini saya minta Uni membaca teks aslinya dan tolong diartikan teks aslinya menurut kaidah-kaidah. Wah, saya tidak bisa mengartikan bahasa Ibrani karena saya masih belajar ya. Nah, enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Begini. Anda tolong ajarkan saya, bacakan kepada saya dan terjemahkan beserta artinya juga biar saya tahu bahwa terjemahan Sefaria ini salah. Tapi kalau masalah Saya belajar bahasa Ibrani. Saya punya kamus bahasa Ibrani, Bang. Tenang. Saya punya kamus bahasa Ibrani ya. Sini, saya punya kamus bentar. Bentar. Saya punya kamus bahasa Ibrani, bentar ya, sabar ya. Mungkin ini juga bisa jadi rujukan lah, mungkin kalau teman-teman. Enggak, saya tenang. Saya punya kamus bahasa Ibrani. Saya juga bisa tentukan soresnya, bagaimana soresnya nanti kita tahu bagaimana apakah maknanya atau tidak. Aram, ini ada juga. Ya. Enggak, saya mau Anda ajarkan saya bahwa terjemahan Sefaria itu salah berdasarkan kaidah kosakata bahasa Ibraninya. Saya ingin menyaksikannya dari Anda bahwa apa yang saya lakukan kritik terhadap Bible itu salah karena saya dituduh mengkritisi terjemahannya. Maka tunjukkan kepada saya, ini saya tunjukin. Nanti kita rujuk bersama nih. Enggak, kita belajar bersama. Ayo. Ya. Kita buka. Oke, saya punya nih. Oke, mana? Oke, kita rujuk ya kepada. Ini saya bawa
Oke. Saya punya kamus bahasa Ibrani. Oke, saya minta Bang Taufik bacakan kepada saya. Nanti saya akan bantu cari soresnya, lalu saya carikan artinya di dalam kamus ini. Bahwa itu kita fokus di kata-kata terakhirnya saja. Coba dibacakan, kemudian diterjemahkan kata per kata, biar saya tahu bahwa ternyata saya salah. Ternyata Sefaria ini salah. Ya, mungkin saya pertegas ke Uni. Ya, Aduh. yang saya tegaskan ini bukan masalah salah benarnya, tetapi ketika Uni mengutip ayat-ayat Alkitab, tentunya juga harus merujuk ke teks aslinya. Itu yang pertama. Nah itu dia, kan ada Bang Taufik di sini sebagai orang Kristen yang memahami bahasa Ibrani mengajarkan saya. Itu kan Abang meluruskan dong. itu kan kritik Uni, ya kan? Kritik Uni kan? Nah, luruskan bahwa kritik saya itu salah. Uni salah, di teks Uni, aslinya bukan begitu gitu mungkin loh. saya rasa Uni dan Bang Taufik sudah saatnya saya gunakan apa namanya, hak saya sebagai host ya, sebagai pendengar. Mungkin tidak ada salahnya juga ya kalau Bang Taufik membacakan, karena nanti kalau tidak dibacakan, Nggak gitu, titik bukan gitu. masalahnya tidak akan Gini, ketemu. bukan gini loh. Kan saya dituduh bahwa itu tidak termasuk ranah kritik teks asli, tapi kritik terjemahan. Nah. Saya minta ajarkan bahwa bacakan bahasa Ibraninya, jelaskan terjemahannya, bahwa ternyata terjemahannya bukan I feel in love with Israel when he was still a child and I have called him my son ever since Egypt. Ternyata bukan begitu. Maka saya ingin tahu bahwa itu tidak seperti itu. Kan saya belajar di sini. Saya sedang belajar bahasa Ibrani. Yes, saya akui. Saya sedang belajar bahasa Ibrani. Bahasa Arab pun saya sedang belajar saat ini. Makanya ketika Anda mengkritisi tentang ya malun dan tak malun, ulama mana yang mengatakan bahwa itu merubah makna secara general ayat? Makanya saya tunggu dari tadi, tapi kan tidak ditunjukkan. Nah, kalau saya ini kan merujuk kepada perjanjian baru yang terjemahan LAI itu tidak merujuk kepada Septuaginta berdasarkan teks aslinya. Nah, Anda ajarkan kepada saya bahwa ternyata di Septuaginta teks aslinya itu berbeda dengan terjemahannya, teks Mesora berbeda dengan terjemahannya. Nah, silahkan luruskan kalau memang ini salah. Kenapa? Kalau kita bicara tentang teks asli, saya akui saya masih belajar, tapi saya punya kamusnya di sini. Saya akan tentukan sores. Saya sudah belajar menentukan sores sebuah kosakata dalam bahasa Ibrani, ya, karena itu sudah saya lewati pembelajarannya. Nanti kita cari apakah sesuai maknanya secara terjemahannya atau tidak. Kita akan cari di sini. Gak apa-apa, pelan-pelan. Tapi tolong Bang Taufik bacakan ke saya dan jelaskan ke saya gitu loh. Jujur saya belajar bahasa Ibrani, Bang. Saya belajar kepada guru yang mursyid, Mores Saprisale. Dan ini saya masih dalam tahap awal memang, maksudnya boleh lah kalau dikatakan ini, cuman saya tidak mau saya masih khawatir ketika menerjemahkan itu salah-salah karena saya masih menggunakan kamus. Maka tolong ajarkan kepada saya bahwa ternyata terjemahan yang sudah ada digunakan oleh Sefaria itu salah. Ajarkan saya baca, tolong bacakan. Sebagaimana Anda membacakan Nahu Sorof di dalam kita ya malun dan tak malun itu tadi, lalu secara grammarnya salah. Nah, saya tolong ajarkan kepada saya bahwa Septuaginta yang saya baca di dalam link ini dan juga teks Mesora ini salah secara bahasa aslinya. Seperti itu, Bang. Kayak gini ya, kita runutkan alurnya diskusi kita, gitu ya. Kita runutkan alur diskusi. Atau gini, Bang. Saya minta izin. Mana saya gak dikasih kesempatan ngomong dari tadi. Naikin satu orang yang bisa baca bahasa Ibrani boleh? Yang bisa menerjemahkan secara langsung boleh, bisa ya? Naikin Bang Moto, Rahmat. Biar kita tahu asli apa enggaknya. Dulu diskusi kita berdua. Kalau kita menaikkan banyak orang lebih Abang bisa baca bahasa Ibrani enggak? kasih kesempatan saya ngomong dulu Oke, gitu. siap. Enggak, kalau nggak bisa kan bisa tunjukin yang bisa baca Ibrani. Enggak, maksudnya kasih kesempatan saya ngomong lah gitu ya. Siap. Kalau memang nggak ada kesempatan ya is oke, nggak masalah. Saya mute gitu kan. Nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Ya, Nanti naikin Bang. alur diskusi kita yang terkait ini yang pertama. Ya, ketika saya melakukan kritik teks ya terhadap Quran, ternyata ada beberapa perbedaan bacaan yang menurut saya itu juga berbeda secara makna, ya kan? Di mana, Bang? Tadi saya mana maknanya secara universal itu mana sih? Ini aja, karena
omongan saya selalu dipotong, lebih baik diskusi ini di-stopkan saja. Nggak, tunggu. Bentar. Nggak, Itu izin. makanya izin Uni ya. Kalau kayak gini Bang, Ya. Bang bentar. Saya yakin ini kalau Bang Taufik dan Uni kita sudah paham lah etika dalam berdiskusi ya. Jadi sebagai host, Bang bentar Bang. Oke. Sebagai host, saya juga punya hak dan punya kewajiban yang harus saya tuntaskan. Benar? Nah, ketika kita mengemukakan suatu data, satu. Dua, ketika kita mengkritik suatu pernyataan, dua, tentu harus pakai argumen yang tepat. Nah, argumen itu tentu harus didukung dengan kaedah-kaedah yang sangat tepat juga. Nah, tadi untuk menilai terjemahan yang disampaikan Uni itu, sendiri sudah katakan bahwa harus merujuk kepada teks asli. Nah, alangkah baiknya Abang membacakan teks asli, kemudian Abang jelaskan gini loh, gini. Akhirnya terungkap Uni itu salah atau tidak gitu Bang. Saya rasa juga ndak ada masalah. Apa susah saya sih membaca ayat Alkitab sendiri? Abang kalau misalnya suruh Uni baca Al-Quran, Uni juga harus baca Al-Quran. Nah, itu hak veto saya sebagai host Bang. Nah, jadi jangan di stop dulu diskusinya, nggak enak. Kan di sini tadi di awal kan kita sudah, bentar Bang, saya host Bang. Bentar ya, saya nggak enak loh Bang, bentar. Ini banyak yang typing loh, si Rahmat S2 kok diam aja. Nah, saya nggak bisa membantu Uni, nggak bisa bantu Bang Taufik. Saya hanya bisa menggunakan hak veto saya sebagai host. Gitu kan? Jadi kita nggak bisa Bang main kabur aja stop sampai di sini tanpa ada aba-aba dari host. Kita dari awal diskusi sudah sepakat bahwa kita nggak cari kalah menang. Kita di sini cari wawasan, menambah ilmu. Kalau Uni nggak tahu, ya Abang ajarkan. Kalau Abang nggak tahu, ya Uni ajarkan gitu loh. Supaya semuanya jelas. Ya Bang ya? Saya rasa nggak masalah Abang Abang baca ayat aslinya, kemudian Abang terjemahkan, lalu Abang jelaskan ke kami. Saya juga butuh loh Bang sebagai host. Jujur. Silakan Bang. Israel. Ini ya. Apa ya? Yang penting apa ya? Saya kan diskusi kita itu diskusi. Coba. Baik. Nah ini. Saya Coba baru besarkan. ngomong, Uni Oh sudah iya. ngomong Sorry, lanjut. Bang lanjut Bang. Kalau lagi belajar baca nanti saya bacakan. Lanjut. Gitu. Ya, artinya kan kayak gini ya. Artinya ya apa ya, kalau masalah teks Ibrani ya kita sama-sama belajar semua gitu ya. Mau Uni, mau saya, mau bahasa Arab, kita sama-sama belajar semua. Dan itu harus kita akui secara jujur gitu ya. Dan kenapa saya itu bukan nggak mau membaca, enggak gitu ya. Apa saya kayak nggak bisa? Bisa sedikit-sedikit gitu kan. Ya, yang menjadi titik poin saya ini kan sebenarnya kan apa ya? Ketika saya ngomong, saya udah agak pernah memotong omongan Uni yang sangat panjang, enggak. Tapi ketika saya ngomong sedikit, dipotong sedikit. Ini yang, apa ya, saya nggak mau berdebat soalnya gitu ya. Saya mau berdiskusi gitu ya. Tapi kalau nanti ranahnya sudah, tensinya agak panas, lebih baik saya stop gitu. Bukan saya kabur, enggak. Kita lanjutkan besok lah gitu kan. Biar tensinya itu nggak panas gitu ya. Artinya apa? Saya nggak mau lah kita berdebat kayak room-room yang lain, berdebat, saling menghujat, saling menghina. Itu bukan background saya dalam kajian-kajian seperti ini gitu. Itu makanya saya itu ya mencoba, saya bukan kabur, yang mencoba kalau memang sekiranya tensinya udah naik, ya lebih baik ya kita stop, kita lanjutkan besok. Kan kayak lebih enak kayak gitu ya. Itu. Yang pertama Oke, ya Bang. terkait. Ya, silakan. Bentar, saya potong dulu ya. Satu-satu kita selesaikan dulu. Jadi Uni gini, Bang Taufik sudah mengatakan bahwa dia bukan tidak mau baca, tapi memang tidak akan dibaca. Jadi kayak mana menurut Uni? Apakah diskusinya lanjut atau tidak? Gitu aja Bang. Karena berhenti atau tidak boleh sepihak. Saya mau tahu di Livni ini. Livni ini apakah artinya apa? Anaknya atau anakku? Mungkin Bang Taufik bisa kasih tahu saya gitu. Ya. Oke. Kalau terkait hal itu ya nanti kita akan buka forum lain kalau menurut saya, saran saya ya. Di sini aja lah Bang. Loh enggak, maksudnya part berikutnya gitu ya. Oh, part 2 gitu. Lah, iya, kita kan diskusi santai kan, bukan mencari kalah menang dan lain sebagainya. Yang penting data saya sudah saya berikan secara seperti itu, Uni sudah memberikan seperti itu, ya udah kita tinggal akan menguji terus nanti kan seperti itu kan. Oh kita ini mau diskusi ya, temanya kan diskusi kan. Enggak, bukan, begini loh Bang. Kira-kira nih sebagai host, kalau saya bertanya nih ke Bang Taufik, kira-kira alasan Abang tidak mau membaca dan tidak mau menjelaskan teks asli ini kenapa? Satu,
Ya, Ya. kita to the point, Bang. Saya sebagai host selalu tegas ya. Karena saya tidak ingin berakhir sebuah diskusi di komal saya dengan hujatan dan ketidaknyamanan. Kira-kira nih alasan Abang, 1, tidak bisa bahasa Ibrani. 2, tidak menguasai bahannya. Atau 3, memang tidak penting. Coba Abang jawab. Kalau saya menguasai secara penuh, tidak bahasa Ibrani. Membaca sedikit-sedikit bisa, karena ini proses belajar. Yang kedua, kenapa saya tidak mau membacanya, ya. Coba saya deh. Saya akan belajar nih. Saya belajar nih, Bang. Kita Bang stop Taufik. aja dah, karena saya belum selesai ngomong di Yaudah. Enggak, soalnya host sama Bang Taufik bicara, saya mau nunjukin. Benar nggak yang saya baca ini? Enggak, ini udah berbeda tensinya. Lebih baik Enggak, ini loh saya fokus di sini. Ini kan Livni. Kita berhentikan Livni saja, dah. ini. Sorry ya, Bentar maaf dulu. ya, saya... Bukan, ini saya mau tahu ini terjemahannya salah atau enggak, Bang. Saya sudah Abang ngomong bilang kan. barusan. Omongan saya selalu dipotong. Kalau seperti ini lebih baik Yaudah. saya- Coba Dayat biarkan Uni sama Bang Taufik dulu. Silakan Bang Taufik dulu. Makasih Kemudian banyak. saya Terima lanjutkan. kasih. Selamat malam. Nih ya. Gini loh, saya dituduh terjemahannya. Sementara kalau di cross check apakah betul itu secara terjemahan salah atau tidak, kan gitu. Maksudnya biar kita tahu gitu loh bahwa terjemahan itu salah. Kan gitu. Saya bukannya apa ya? Saya memang baru belajar bahasa Ibrani, tapi untuk mengartikan satu kata saya menggunakan kamus. Nah, saya gunakan kamus. Jadi lama nanti. Pertama saya harus cari soresnya dulu, kemudian saya artikan. Begitu loh. Itu caranya. Nah, apakah betul Livni Ya, itu tapi kan nih, adalah memang kan, anaknya atau anakku? Jadi kan Uni memang nggak bisa kita paksa juga, karena memang Bang Taufik udah jujur dia. Ya memang dibilang bisa ya nggak bisa, karena saya juga baru belajar. Ya kita positive Nggak apa-apa, thinking aja. bukan, Dan saya bukan. lihat dari Uni nggak secara masalah, Rahmat. psikolog saya lihat, secara psikolog memang tujuannya ke sana, memang susah Abang itu menjelaskan. Enggak, tidak masalah kalau Bang Taufik tidak bisa membaca Ibrani. Toh saya juga baru belajar. Bahkan saya katakan tadi, ya malun dan tak malun, ulama mana yang mempertentangkan itu secara makna, secara universal ayatnya? Siapa? Ulama nahu sorof mana yang mempertentangkan antara Al-Quran surah Al-Baqarah itu siapa? Itu yang kita tanya dari tadi. Kalau ditanyakan nahu sorofnya begini dan begitu, lah memang ada kaidah nahu sorof. Tapi perlu diingat, kiroah itu ada. Minta suku Baduy menggunakan KII seperti tadi. Dalam konteks bahasa Indonesia, ikan itu dimaknai sebagai sesuatu yang ada di laut. Lalu orang Makassar salah dong menyebut kata ikang. Tidak bisa juga seperti itu, dan itu dibenarkan. Nah, kalau tentang ini, kenapa saya gini ya? Ini kalau dikatakan terjemahannya salah, saya mau tanya, kata Livni ini apakah artinya anakku atau anaknya? Itu yang saya tanya tadi. Secara grammarnya salah atau tidak? Anaknya itu beda. Kalau anakku itu menggunakan kata yod, itu kepemilikan misalkannya. Ini bagaimana Livni ini? Ini kan saya baca teks aslinya ini, teks mesoranya. Iya. Dan Mungkin saya izin, Uni. jujur, saya tuh nggak pede baca ya. Kenapa? Saya takut salah baca. Tapi ternyata saya tuh aneh. Kalau depan more saya membacanya tuh bisa tahu. Depan guru saya baca bisa. Tapi giliran di depan publik saya takut, karena ini bukan bahasa kita. Saya takut salah membacanya. Ya, ini saya aja kalau nggak jujur ya, karena saya pengen dia ada dia, saya baca bener nggak atau salah gitu ya. Kinaar, ya, saya kalau mau menerjemahkannya nanti kita pakai kamus. Kinaar Yisrael vaohavehu umi misrim. Ya ini nih, umi misrim karati Livni. Nah, masalahnya adalah kalau terjemahan persamanya saya minta di sini nih. Kata Livni ini merujuk kepada anaknya atau anakku. Karena kalau kita lihat dalam teks Septuaginta, mau bahas bahasa Yunaninya. Ya jujur ya. Nih, ayo mau bahas bahasa Ibraninya. Apakah ini merujuk kepada anaknya atau anakku? Saya tidak bisa bahasa Yunani nih, tapi bisa kita pelajari ini. Kita bisa lihat Bible Hub-nya ini. Ini merujuk kepada anakku atau anaknya. Kalau begitu salah berarti terjemahannya. Baru itu disebut dengan kritik terjemahan. Nah, kalau saya lagi mengkritik bahasa aslinya, ya bahasa aslinya di sini perbaiki. Oh, ini salah nih terjemahannya. Di bahasa aslinya enggak gitu. Oke. Uni, izin Coba. Uni, Rahmat potong bentar nih. Izin ya nih ya. Ini udah jam 1, coy. Belum, jam 12. Naikin itulah Bang Moto lah. Bang Moto dia bisa bahasa Ibrani, naikin Bang Moto dulu. Iya.
Izin ya, saya rasa ya kalau teman-teman misalnya tadi Bang Taufik misalnya ndak mau melanjutkan diskusi karena hanya alasan pembicaraannya selalu dipotong Uni, saya rasa kurang tepat karena dia belum meminta haknya kepada saya sebagai host. Bisa dong dia. Host, gimana Nah, ini itu kan sebagai dia nuduh host? saya wajar bereaksi karena dia nuduh saya enggak nuduh dia dari tadi loh. Saya hanya meminta, saya dari tadi hanya minta data Bang Taufik, mana data dari Ya, para benar. sekolah Islam secara bahasa itu bermasalah, enggak ditunjukkan. Justru bermasalah dari dia sendiri, dia menggunakan kaidah nahu sorof. Lalu di mana kaidah nahu sorofnya itu berbeda secara makna. Saya kan enggak ada bilang abang jangan. Nah, perkara Taufik Adnan baru saya bisa katakan buku Taufik Adnan itu rujukannya para orientalis semua. Kalian cross check aja buku pengantarnya. Bahkan Quraisyab sendiri mengatakan itu sumbernya tidak dari Islam, sumbernya dari mana? Sumbernya berasal dari orientalis, itu tidak objektif. Nah, kemudian dia skip itu Taufik Adnan. Nah, ketika saya dituduh, ini saya tidak bisa nih. Ketika saya dituduh itu kritik terjemahan katanya. Nah, makanya saya ayo tunjukkan bahasa aslinya ini ada nih di sini nih. Tolong ajarkan saya bahwa salah gitu loh. Saya bisa baca, jujur saya bisa baca, tapi saya tidak berani mamerin takut salah nanti. Dulu pernah saya salah baca langsung dikoreksi sama Indra Mose sama Syueb di hadapan publik. Lihat kalian waktu itu. Padahal saya sama Syueb itu gurunya sama loh itu. Nah lalu saya salah baca, dikritisi sama Syueb sama Indra Mose waktu itu. Makanya saya tidak mau baca. Assalamualaikum. Nah Siapa ini yang Bang Moto nih. nyalain Bang Uni? Moto ini satu kelas sama saya ini. Siapa yang nyalain Ini ada Uni? Moremoto nih. Siapa yang nyalain Iya, Moremoto? guru saya sama guru Bang Moto itu sama. Ya, Bang Moto yang tuh nyalain Uni satu siapa? kelas sama saya. Dia sering cabut waktu masuk kelas tuh, dia sering nggak masuk tuh. Siapa karena yang dia udah nyalain tahu. Uni? Woi, siapa yang nyalain Uni? Saya tuh pernah baca Bang Ardiansa. Dulu saya pernah baca bahasa Ibrani. Terus salah-salah lah ngikutnya gitu kan. Karena saya kadang-kadang kita tuh masih keselip-selip kayak kita tuh antara huruf khet dengan huruf dalet tuh saya Iya. ketukar-tukar Yang atau nyalain siapa? sama disalahin Ditanyain kok. direaksi sama Indra Mose sama Syueb langsung waktu itu. Makanya saya nggak mau Waduh. baca. Mana Indra Mose sama Syueb? Udah nggak usah dibahas. Makanya tadi Bang Moto suruh kan. Itu tadi Uni. Saya kata Bang Moto baca kata Bang Moto kan. Kok nyalain di depan umum ya, Uni? Nyalain di depan Iya. umum. Versi Septuagint itu wah gabrul banget itu Uni. Salah itu. Parah itu Keliru versi itu. Septuagint itu. Teman-teman, kalau ada temannya Muslim membaca apapun juga ataupun kesalahan terjadi pada teman kita Muslim, jangan menyalahkan di depan umum, teman-teman ya. Jangan, nggak bagus itu. Enggak Nggak baik. gini Bang Ardiansa, ini saya klaim ya, saya sampaikan satu lagi ya biar nggak jadi polemik gini ya. Saya belajar bahasa Ibrani, jujur saya katakan, saya juga belajar bahasa Arab. Bahkan saya sedang mengambil kelas apa namanya itu? Sambul. Bukan ini nama kelas itu. Israel. Bukan di Israel. Antioquia. Saya tuh jujur-jujuran aja. Antioquia. Bentar, bukan. Antioquia. Bukan. Di Kuba nih jadwal. Nih, dengar nih, Kuba. Oh, Nih, dia jadi Paulus ini Moremoto ini ya. Uni ya. saya belajar juga di kampus, saya belajar nahu sorof. Saya juga belajar privat secara langsung. Saya juga belajar nahu sorof dan juga belajar hiwar. Tapi saya tidak mau menampilkan sesuatu yang saya masih pelajari. Nanti gabrul. Nah, Bang Moto tuh dari tadi tuh WA saya baca. Karena depan More Sapri kalau saya baca tuh saya benar biasanya. Tapi kenapa saya tidak mau baca di hadapan publik? Kalau saya salah nanti polemik lagi antara kita sesama Islam. Iya. Dulu waktu saya baca, saya direaksi sama Sueb sama Indra Mose. Bacanya aja salah katanya. Wajar saya salah, saya masih belajar. Nah, maksud saya Bang Taufik tadi kan Nggak boleh ya teman-teman Islam di bawah. Tunggu Ya. biar teman-teman Islam nih paham. Sesama Islam itu kalau ada saudaranya yang salah di DM teman-teman ya. DM. Uni tadi ada yang salah ini. Nah itu di DM itu akhlak itu. ya apalagi gini ya, apalagi Bang Taufik tadi mengeluarkan jangan ditutup muka aku. Rahmat. Bang Taufik tadi mengeluarkan kitab berbahasa Ibrani. Aku Tapi pikir Bang dia Taufik bakalan disuruh baca. nggak mau. Aku pikir dia baca, serius. Enggak, aku gini loh. Bacakan Bang Hosea 11 ayat 1. Biar nanti kita cari lewat kamus. Aku punya kamusnya loh. Coba. Mana aku yang baca? Mana? Coba aku mana yang baca? Aku udah 1 menit belajar. Coba belajar Bang Moto, Ibrani. coba aku bener nggak Bang Moto, coba cross check Bang, aku bener nggak baca yang ayat kedua nih Bang, coba Bang cross check Bang Moto, baca, coba aku bener nggak baca. Gedein dong, gedein. Biar Moremoto bisa koreksi. Tapi Bang Moto jangan ini nanti ya. Sabar ya. Assalamualaikum. Salam kegedean Bang Jibril. Kegedean suaranya. Aduh.
Suaranya kegedean Bang Jibril. Ih, Bang Jibril suaranya tuh kegedean. Itu Ini. dibuat aja tulisan Segini, itu. oke. Segini, Dibuat oke. aja, konten naik itu dibuat aja. Itu buang Bang Rahmat. stikernya. Buset dah. Ya. Coba Bang Ardiansa baca. Oke. Apa itu? Bang Moto ini jadi KRU atau KRU atau jadi apa jadinya Bang Moto? Mau saya apa Bang Ardiansa jawab? Saya dulu ya. Bang Moto jadi ini Bang jadi Moto aja, KRU jangan atau saya. KRU? Baru Ini 10 menit belajar soalnya. Lanjut. Eva di tengah itu kan mati. iya jadinya dibaca KRU. Iya. KRU lahem. Lahem. Iya. Ih sosok, ih jangan lahem Betul kan? ken halku ya. Iya. Halku. Nggak ada dagesnya jadi dibaca. Oh. natural. Haleku. Enggak. Haleku. Itu enggak di khal. Oh, hal. Dages. Jadi dibaca. Jadi? dibaca Bacanya gimana? kalhu. Halku. Mip ya. Mip apa mip? Itu ada dages. Jadinya dibaca Mip. Mini ham. baca P. Ya P. Baca- Kan aku bilang tadi mip Iya, kataku. Iya. Mip ne ham. Mini ham. Love ini La- berarti bed ya bed lab alim Nah, ye Alim. za ini kok aku akan antara ini tuh aku sering salah tuh antara ini dengan huruf khet aku sering salah Itu head itu ya. Itu head Bed. atau bed itu? bed Oh, bed ya. bed Oke. gitu jadi gitu guys aku belajar guys apa-apa saya juga kalau tulisannya kecil itu susah. bukan aku sering salah antara huruf khet dengan huruf bed Uni orang. Uni tadi harusnya dia kan apa namanya, dia kan ngeyel tidak mau dibawain PDF kan gitu, dia kan pakai buku. Nah, itu iya kan dia begini, bilang nggak tunggu dulu. boleh Gini, tadi kan dia bawa bukunya Taufik Adnan siapa? Adnan Kemal atau Adnan siapa itu? Kita Amal bahas kan gitu kan. Nah itu ditagih aja referensinya si Taufik siapa? Oh, Arthur Jeffrey, minta bukunya Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey dari dicari tunggu harus dulu, gantian ditagih dari source-nya itu pasti Tunggu dulu. nggak bisa Iya, nunjukkan. gantian. Sumpah nggak bisa nunjukkan. Iya, gantian dulu. Jadi kalau Arthur Jeffrey ngambil dari mana? Tanya juga Uni. Gitu gampang udah. Selesai itu. Jangankan di Gini buku ya. di internet aja nggak ada itu. gini loh Saya ada tuh bang. bukti bahwa dia tahu bahwa buku Taufik Adnan itu bermasalah, dia tidak lanjutkan menggunakan buku Taufik Adnan. Itu bukti dia tahu, kan saya sudah bilang, baca kata pengantarnya bahwa itu sumbernya dari orientalis. Kan sudah saya bilang. Ya harusnya Nah, di strike di situ tadi ini, di strike situ. Iya, gini loh, tau nggak? Beliau itu DM saya. Beliau tidak mau saya menjelaskan dari link manapun. Beliau tidak mau, maka saya bilang, saya tidak punya Septuaginta asli bang, saya tidak punya teks Mesora asli bang, mahal coy, 4 juta coy teks Mesora. Torah tanah 4 juta, gila aja gua beli itu gara-gara mau debat. Ya dulu aja si Umar waktu masih jabat dulu Valentine nawarin berapa ya? Iya. Nggak apa-apa Uni, nanti kita cari satu singa nanti atau 4 paus. Nggak perlu kita beli sebenarnya Septuaginta ataupun teks Mesora karena di link itu tuh linknya sudah otoritatif itu. Iya, mendingan beli Al-Bidayah Nihayah dibanding beli gitu. Iya, mending beli Al-Bidayah wa Nihayah. Iya, Jelas. enak gitu. Nah, tunggu, yang lucunya itu dia membawa sesuatu yang tidak polemik. Ya malun dengan tak malun dia katakan berbeda kata dia. Sementara jelas-jelas sekali tidak ada polemik yang muncul dari bahkan Ustadz ahli Nahu Sorof sekalipun. Yang kalau saya bawa betul ini polemik, ini masalah yang memang ada. Untungnya saya punya buku ini, kalau enggak kan dia enggak mau itu ditunjukkan itu masalahnya. Jadi saya cuma punya 2 buku tahu, jawaban dari buku Ulumul Quran dan pertanyaan dari buku William Barclay. Sementara kasus yang saya bawa sebenarnya banyak. Sayang sekali. Ya,
Bukan orang, silakan. Ini ndak orang doh. Silakan indak orang. Ada yang mau dibicarakan indak orang? Bukan manusia. Ini apa ini jenisnya, Bang? Bang Ardian, apa jenisnya ini bukan manusia? Ini untuk kali aku. Ayo, bukan manusia, silakan open mic-nya. Tapi tadi Ada yang mau disampaikan? Ada sebentar Dewa sedikit ya. Tadi sih ada yang menarik dari dia, bilang itu adalah sisipan. Itu menarik itu. Dia mengatakan seperti itu. Dan terus percuma gitu ya, dia memperlihatkan buku, bahkan memperlihatkan bahasa Ibrani, baca kagak bisa gitu. Ngapain dibeli coba? Ngapain dibeli sama dia? Kalau dia nggak bisa baca, mestinya tadi tekan terus sama host, baca bisa atau tidak. Kalau misalkan dia mengatakan Dia udah ngakui "Saya baru nggak belajar bisa, baca," Bang Dewa. coba tolong dibaca saja, baru belajar. Dia udah mengakui ya. Bang Dewa, Dia tadi baru udah ini ngakui, Kristen Bang Dewa, yang dia jujur. nggak bisa, masih belajar. Maksudnya saya bangganya ini, dia mengakui bahwa memang ayat 1 Yohanes 5:7 itu ayat sisipan. Jarang-jarang loh ada Oten yang mau mengakui. Iya, Biasanya betul. tuh dia ngeles kemana-mana tuh. Tapi yang keren sih tadi pada saat baca doang. Ngapain dia mau beli buku coba? Mau ngapain tujuannya? Host, Koleksi. Udin bentar, host. Koleksi. Oh iya, Baik, silakan. siap. Minimal aku lah bisa baca. Siap Kalau 86. Bang Jibril naik, dihantam Dinos. Bang Jibril tuh tadi. Itu aku bingung tadi. Ini kan tak malun. Ini kamus kan biar gak jadi framing. Halo, Nah iya itu jelas. dengar nggak suara gua? Jelas. Gitu. Jelas. Tapi jaringannya Tak agak jelek. malun. Tak malun yang kamu lakukan. Ya maluna juga melakukan. Tak maluna juga yudu kamu lakukan. Ya malun juga do sama. Apanya yang berbeda? Teman-teman Oten di bawah ya. Ini dari nih Kamus Al-Quran. Jadi ada rujukannya gitu loh. Kalau nggak percaya nggak usah baca Quran, nggak usah mempolemikan Al-Quran, dah polemikan aja Bibelmu itu yang nggak tahu ditulis siapa ya kan. Coba padahal bantu Uni, lo tadi. tapi waktu Uni bawa Yesaya 639 tadi dia jawabannya apa Uni? Yesaya 6:39 yang mana? Bukan duta. Saya nggak Apa sempat yang bawakan usia? banyak ayat. Kenapa? Kenapa saya nggak bisa banyak bawakan ayat? Hosea 11 ayat 1 itu saja dia nggak, maksudnya saya pengen yang jelas gitu loh perubahannya dan itu berubah doktrin. Nih coba besarkan saya ini saya jelasin ya. Kenapa saya selalu bawa Hosea 11 ayat 1 ini fatal loh. Nih, coba saya jelaskan pelan-pelan saya jelaskan. Gedein, Kenapa saya nggak bawa ayat-ayat yang bermasalah lainnya? Hosea 11 ayat 1 ini penterjemah LAI mengambilnya itu tidak konsisten. Mana yang menguntungkan untuk doktrin Kristen itu dia ambil. Nah, kebetulan Hosea 11 ayat 1 itu antara Septuagint dengan teks Mesora itu berbeda. Teks Septuaginta mengatakan bahwa dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Silakan cross check bahasa Yunaninya. Kalaupun salah silakan cross check lagi. Kan orang-orang Kristen kan punya Bible Hub untuk meng-cross check bahwa itu salah atau tidak. Nah, dalam teks Mesora di situ dari Mesir kupanggil anakku. Ini merujuk kepada Yakub. Nah, Gabrulnya penulis Perjanjian Baru mengutip itu mengatakan itu nubuatan buat Yesus. Nah, yang dikutip bukan Septuaginta. Yang dikutip teks Mesora yang belum ada. Ingat ya, Septuaginta itu ada sebelum Yesus lahir. Teks Mesora ada sesudah Yesus pergi ke surga. Penulis PB mengutip nubuatan mengambil teks yang belum ada, yaitu teks Mesora. Dan itu dijadikan nubuatan buat kehadiran Yesus gitu loh. Ini yang fatal. Sudahlah ayatnya 2 bertentangan, dikutip lagi oleh penulis PB, dijadikan rujukan untuk kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Ini kan gabrul sekali gitu loh, fatal. Fatalnya tuh 4 poin. Satu, ada perbedaan antara Septuaginta dengan teks Mesora. Kedua, dikutip secara tidak konsisten oleh LAI. Kalau LAI suatu saat seperti Yesaya, dalam kitab Yesaya yang ada ayat Yesaya mengatakan bukan seorang duta tapi akulah yang turun gitu kan. Iya, itu Yesaya berapa itu? 639 itu. Nah, itu dikutip sama LAI karena itu membenarkan
Tuhan berteofani, Tuhan sendiri yang turun. Yang teks Mesora ditinggalkan. Giliran yang aku memanggil anakku ini diambil yang teks Mesora. Septuaginta diabaikan, tuh 2 poin. Nah, poin ketiga, penulis kitab PB mengutip lagi ayat ini dijadikan nubuatan buat Yesus. Dikutip lagi dan dijadikan nubuatan buat Yesus, penulis PB itu fatal karena dia mengambil teks yang belum ada ketika penulis PB itu ada, yaitu teks Mesora. Lalu kok bisa gitu loh, penulis PB itu ngambil dari mana? Nah, yang terakhir keempat, ini dijadikan nubuatan kedatangan Yesus. Padahal itu Hosea itu menceritakan tentang Israel yang keluar dari Mesir. 4 poin di situ, brutal itu. Makanya saya selalu bawa Hosea. Host, gedein bentar dong. Ini aku mau pengen cari tempe ini. Host, gedein Apanya bentar. yang Host. digedein, Bang? Apanya yang digedein? Pakai filter lah biar Pak kecil.